Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan tentang dampak korupsi. Minggu lalu kita telah membahas ada 4 dampak korupsi. Nah, ini lanjutan 4-nya lagi. Kita lihat apa saja dampak korupsi. Nah, ini adalah dampak birokrasi pemerintahan. Jadi, dampak di birokrasi pemerintahan, korupsi itu menghambat negara dalam pengaturan alokasi. Ini mengulang sedikit ya, satu poin ya, dampak birokrasi pemerintahan supaya agak nyambung dengan minggu lalu. Kemudian korupsi menghambat negara melakukan pemerataan akses dan aset ya, karena tidak ada dari pihak swasta atau bahkan dari luar negeri untuk menanamkan sahamnya ya, memberikan bantuan karena mereka tidak percaya lagi dengan negara kita ya. Jadi sangat sulit lagi untuk pemerintah melaksanakan pemerataan akses dan aset ya. Jadi mungkin jalan gitu kan, masih banyak di Indonesia ini jalan, jembatan yang di desa-desa, bahkan ada beberapa desa yang hanya untuk menyeberang melewati sungai itu pakai tali gitu ya. Nah, itu sudah ada ya. Kita lihat di berita, bayangkan bertarung nyawa dengan derasnya air. Jadi mereka berjalan di air yang deras gitu ya. Ada yang sedada, ada yang seperut gitu, untuk dapat menyeberang. Nah, ya. Kemudian korupsi juga memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik. Ya, karena tidak ada biayanya gitu. Melemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik. Dulu saya ingat waktu di Tebas itu lagi banyak-banyaknya jeruk ya. Jadi pemerintah waktu zaman dahulu, zaman Bapak Soeharto itu karena melimpah jeruk, lalu bikin koperasi. Jadi koperasi yang membeli semuanya. Jadi penduduk atau petani jeruk dia masih bisa untuk menanam atau memelihara jeruknya kembali gitu dengan uang itu. Nah, tapi setelah kesini jeruk setelah zaman era Pak Soeharto, kemudian jeruk itu agak sulit. Jadi dibeli murah oleh koperasi karena tadi pemerintah tidak mampu untuk menjaga stabilitas ekonomi, semisal saja jeruk tadi. Nah, jadi dijual murah. Waktu itu sempat petani tidak mau menjual ke koperasi milik pemerintah karena harganya minim sekali ya. Jadi dulu pernah gitu harganya bagus gitu dibeli oleh koperasi, kemudian beberapa tahun kemudian itu pemerintah tidak mampu lagi untuk membeli jeruk petani itu dengan harga yang bagus. Jadi harganya sangat-sangat turun gitu ya. Produksi banyak, jadi harganya sangat turun sekali. Akhirnya membuat penduduk di Tebas dan sekitarnya males gitu. Jadi dibiarkan saja, jadi tidak dipanen, dibiarkan saja busuk di pohon. Kalau ada orang yang mau ambil aja gitu. Nah, itu sempat seperti itu ya. Nah, setelah itu petani malas untuk menanam jeruk. Waktu itu sempat jeruk itu sangat langka. Jadi jeruk itu sangat mahal harganya ya. Bisa sampai puluhan gitu ya, karena kelangkaan tadi ya, setelah tadi anjlok ya. Kita lanjutkan, ini dampak terhadap politik dan
demokrasi. Jadi korupsi mengganggu kinerja sistem politik yang berlaku, ya. Publik cenderung meragukan citra dan kredibilitas suatu lembaga yang diduga terkait dengan tindak korupsi. Jadi seperti sekarang saja kayak Bawaslu dan sebagainya, ini publik meragukan ya citra dan kredibilitas karena tadi memang tersangkut tindak korupsi misalnya gitu ya. Kemudian dampak terhadap penegakan hukum, ya, korupsi itu dampak terhadap penegakan hukum. Jadi korupsi itu adalah penyakit moral yang kecenderungan semakin berkembang dengan penyebab multifaktornya, ya. Lemahnya penegakan hukum mendorong masyarakat lebih berani melakukan tindak korupsi, ya. Paling juga nanti kalau korupsi bebas bersyarat, atau di penjara yang untuk khusus orang korupsi juga enak, ada AC, kamar mandinya di dalam gitu kan, di dalam tahanannya gitu. Jadi ada fasilitas bisa nonton televisi, bisa parabola dan sebagainya, ya. Jadi ini membuat tadi kan dibayar gitu ya dari lapasnya, kalau mau masukin TV bayar, masukin kulkas bayar. Jadi sehingga masyarakat ini lebih berani melakukan tindak korupsi karena nanti juga di dalam penjara juga enak, atau nanti juga akan bebas bersyarat dengan bayaran sekian gitu kan. Nah ini kemudian pihak yudikatif, eksekutif, dan legislatif yang seharusnya banyak berperan dalam mendorong gerakan pemberantasan korupsi malah banyak terlibat dan ikut berperan dalam KKN, ya, sebagai dampak dari penegakan hukum yang lemah. Jadi legislatif gitu, orang-orang yang di atas juga dengan KKN-nya korupsi dan nepotisme, dia kasih kata BC, kasih memo, ya bebaskan saja, atau bebas bersyarat, atau ya bebas bersyarat, ya, atau jadi tahanan rumah dan sebagainya, ya. Itu terhadap dampak penegakan hukum. Kemudian dampak terhadap pertahanan keamanan. Jadi negara yang korup dapat memiskinkan rakyat, ya. Jadi rakyat yang miskin sangat rapuh dan mudah diintervensi oleh pihak-pihak ingin merongrong pemerintahan. Misalnya saja dengan penghasutan dan sebagainya gitu ya. Atau yang di perbatasan diiming-imingi. Enggak usah jauh-jauh saja dengan perbatasan Malaysia, nyebrang sedikit sudah negara Malaysia dengan fasilitasnya yang enak, sekolah, kemudian pelayanan kesehatan. Jadi banyak dari masyarakat yang di perbatasan banyak pindah gitu ya, pindah menjadi warga negara Malaysia. Padahal yang tidak pindah banyak juga gitu. Tapi itu jadi indikator gitu ya, bahwa korupsi itu dapat memiskinkan rakyat, dan rakyat yang miskin itu sangat rapuh sekali, sangat mudah dihasut dan sebagainya, ya. Kemudian korupsi terhadap peluang-peluang yang penyalahgunaan uang negara yang sangat berpengaruh terhadap persepsi masyarakat terhadap realitas kehidupan, yang ujung-ujungnya dapat menimbulkan rasa frustasi, iri, dengki, gampang menghujat. Nah ini ya, pejabat juga begitu, males nah gitu ya, itu udah frustasi gitu kan ya, kak dia lah gitu ya. Atau iri, dengki, gampang menghujat tadi ya, ada yang salah sedikit lalu langsung dihujat dan sebagainya, padahal belum tentu juga permasalahannya, ya. Tidak menerima keadaan dan rapuh, pada ujungnya masyarakat dapat kehilangan arah dan identitas diri, serta menipisnya sikap bela negara dalam mempertahankan keamanan. Nah itu untuk dampak pertahanan keamanan.
Kemudian dampak terhadap kerusakan lingkungan. Jadi kerusakan lingkungan fisik, yakni penyimpangan terhadap anggaran pembangunan sarana prasarana dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi dan berdampak pada kemiskinan rakyat. Ya, begitupun penyalahgunaan pengelolaan hutan lindung yang membuat ekosistem terganggu. Nah, ini hutan-hutan yang di kabupaten itu banyak ya, banyak ditebang, kemudian nanti untuk ditanami kelapa sawit itu. Nah, pada saat belum tertanam, nah ini sangat riskan sekali ya. Jadi menimbulkan banjir, longsor, dampak kerugian materi dan jiwa pada masyarakat. Jadi penyalahgunaan wewenang berdampak pada lingkungan kelautan juga. Jadi wewenang misalnya kepala desa. Jadi kepala desa membiarkan tadi cukong-cukong untuk menebang pohon, membuka lahan dan sebagainya. Jadi perizinannya tadinya harusnya tidak diizinkan, malah disalahgunakan ya. Ini terhadap hutan dan kelautan juga. Jadi di laut juga itu ya, banyak sekali penyimpangan-penyimpangan gitu ya. Jadi nelayan-nelayan dari luar, negara luar, dari seenaknya saja gitu ya. Waktu zaman Menteri Susi, Menteri Kelautan itu dia tenggelamkan saja, langsung dibom kapalnya kalau memang tidak mau mundur. Nah, ya itu kan suatu ketegasan. Tapi sekarang kesini malahan tidak dilakukan seperti itu, ya. Jadi malahan ada beberapa berita yang membuat dari negara lain, ya, semisal dari Cina itu dia berani malahan melawan polisi kelautan itu, polisi laut. Ya, angkatan laut. Nah, ya. Jadi sering terjadi baku tembak juga gitu di laut. Nah, begitu juga di hutan. Jadi polisi hutan itu tidak banyak ya, tidak banyak seperti polisi kita di kota ini gitu ya. Jadi terkalahkan biasanya ya. Biasanya terkalahkan, kemudian belum lagi tadi kalau pengusaha ini mengantongi izin dari kepala desa. Nah, polisi hutan mau berbuat apa gitu. Oke, ini kerusakan lingkungan menciptakan bencana yang sebenarnya dibuat oleh manusia seperti banjir bandang, kerusakan tanah, kekeringan, ya, kelangkaan air dan sebagainya. Jadi korupsi tidak hanya berdampak terhadap satu aspek kehidupan saja, korupsi menimbulkan efek domino yang meluas terhadap eksistensi bangsa dan negara ya. Efek domino lihat main domino itu kan kayak tangga-tangga gitu. Berkelanjutan, berjenjang, semua terjadi. Nah, ya. Oke, demikian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Tolong kalian pelajari dari slide ini gitu ya. Dampak-dampak dari korupsi dari minggu lalu ke sekarang. Bila ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya di grup WA kita. Bila ada yang masih belum jelas, ya, supaya kawan-kawannya nanti bisa ikut baca juga. Demikian, tetap semangat kalian berkuliah dengan metode daring ini. Semoga kalian sehat selalu. Dan jangan lupa berbakti kepada orang tua di rumah, ya, jangan pernah marah-marahin orang tua, ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala yang menyakitkan mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.